Oke. Minggu keempat, kawan-kawan kita akan belajar tentang HTML5. Jadi minggu pertama belajar tentang apa itu HTML. Minggu kedua kita belajar tag dasar HTML ya, tag dasar HTML. Sampai minggu ketiga kawan belajar tabel list dan form, iframe dan frame. Jadi HTML secara garis besar kawan-kawan sudah belajar. Kita lanjut di minggu keempat ini HTML5. Jadi HTML5 yang terbaru yang sedang dikembangkan. Ini saya buka melalui browser ya. Jadi browser bukan bikin presentasi PowerPoint, tapi ini murni HTML5, CSS dan JavaScript. Nanti slide-nya bisa kalian lihat di slide.html5rocks.com. slide.html5rocks.com. Nah, itu ya. Nah, ini dibuat ketika pertengahan 2011. Presentasi ini dibuat ketika pertengahan 2011. Nah, jadi API atau fiturnya banyak yang belum diupdate. Tetapi kalau kalian pengen lihat yang versi update-nya HTML5 ada apa saja, itu di html5rocks.com. Nah, HTML5 ini sangat gencar sekali dikembangkan oleh Google salah satunya. Jadi Google dia pakai di teknologi Google Chrome, di Android support HTML5 dan seterusnya. Apalagi Google Chrome dengan aplikasi dan pluginnya. Ya. Jadi ada banyak sekali ya. HTML atau Hypertext Markup Language itu dikembangkan disepakati tahun 1991 ya. Jadi 1991 mulai disepakati, berkembang sampai sekarang HTML5 disepakati tahun 2009. Jadi ada standar atau organisasi yang menyepakati standar-standar HTML ya, supaya bisa dibaca atau ditampilkan di berbagai macam browser, Firefox, Google Chrome, Internet Explorer dan seterusnya. Jadi kalau kalian lihat di depan itu HTML2 itu tahun 1994 gitu ya. 1996 CSS1, CSS semua dikenalkan. Jadi cascading style sheet. Jadi cascading style sheet bagaimana kita menambahkan gitu ya, menambahkan tampilan. Dan diperkenalkan JavaScript untuk interaksi pada pengguna. Sampai ya, jadi ini teknologi HTML ya, teknologi HTML. Kalau kemarin saya kenalkan bagaimana penggunaan tabel untuk melayout sebuah website, tahun 2002 itu sudah tabelless web design. Tidak diperlukan lagi tabel untuk melayout. Pak, pakainya apa? Pakainya sekarang CSS banyak. Sampai dengan CSS versi 3. Jadi sekarang ada versi CSS versi 3. HTML dibangun ya, kurang lebih gabungan antara HTML, CSS plus JavaScript. Jadi tiga hal ini digabungkan itu menjadi HTML5. Jadi tampilannya bisa menarik ini seperti ini. Ada yang pernah gunakan Google Doc? Yang versi akan Google Doc ada 3 ya. Style sheet itu, spreadsheet, terus Excel ya, sama presentasi. Kalian pernah bikin presentasi di Google Doc? Belum. Nah, dia bagaimana animasi dan penyimpanan juga bisa menggunakan HTML5. Ada banyak fitur ya, di HTML5. Jadi offline storage, jadi bisa menyimpan di di komputer masing-masing, di komputer pengguna. Kalau kemarin kalian belajar tentang HTML saja, nah ini HTML5 sudah bisa menyimpan di pengguna. Kemudian real time communications, jadi tanpa menggunakan PHP gitu ya, tanpa pemrograman server, dia juga bisa komunikasi digunakan untuk chatting. Ada file hardware access, ada semantik ada grafik multimedia, CSS3 dan
nuts and bolts itu apa ya? Kayak bulletin gitu ya. Hari ini saya tidak akan bahas detail tentang HTML5 ya, tapi nanti kita kawan-kawan ini praktek untuk memanfaatkan salah satu fitur ya, di minggu keempat kalian akan di job sheet-nya kalian akan menggunakan salah satu fitur tentang audio dan video. Jadi nanti saya sekilas saja. Kalian nanti bisa buka gitu ya, di atas ini skripnya ya, di bawah biasanya ada demonya, tampilannya seperti apa. Jadi ini yang pertama adalah web storage. Menyimpan file di pengguna. Saya langsung ada banyak sekali. Nah, seperti ini salah satunya ya, drag and drop. Ini drag, jadi nggak perlu gabung aja. Dia gambarnya di sebelah kiri. Ini filenya, tipe filenya ada di sebelah kanan. Nah, ini kayak drag and drop. Kalau kalian pernah buka website gitu ya, drag and drop. Nah, source-nya hanya seperti yang di atas saja. Source-nya dikit. Dokumen vektor view. Ini digunakan di HP. Nah, saya lagi ke sini. Di HTML5 nanti pada praktek minggu keempat ini gitu, kalian memasukkan audio dan video. Yang harus diperhatikan itu adalah jenis filenya, jenis file audio ataupun jenis file videonya. Tidak semua jenis file audio atau video bisa diputar ya. Satu jenis filenya. Yang kedua itu adalah besar filenya ya, jadi ketika kalian nanti praktek silahkan sediakan file audio video sendiri gitu ya. Nanti kalian punya software untuk konverter enggak? Konverter audio atau video? Rizky punya ya. Yang lain ada yang punya apa? Jadi untuk apa itu convert? Jadi makanya kalian punya file audio MP3 ya. Karena prakteknya nanti menggunakan filenya .ogg karena kecil ya, .ogg gitu. Ataupun videonya menggunakan tipe MP4. Kalian punyanya videonya .mov atau AVI ya. Nah, itu gimana convertnya? Punya ya? Punya. Apa pakai apa softwarenya? Format factory. Ya, oke. Nah, sebenarnya ini bisa diputar ya, artinya ini bisa diputar, tapi tidak, karena laptopnya tidak terkoneksi internet, jadi tidak file suaranya tidak terload. Nah, dibandingkan dengan file HTML, jadi ya sebelum HTML5 gitu ya, kita bisa menambah interaksi ataupun kita langsung bisa muter gitu ya, muter file video dan audio dengan baik. Nah, ini contohnya kita pakai dengan CSS. Jadi CSS-nya mirror. Maksudnya kita pengen ini kita nambahi tampilan gitu ya, pengen di mirror bawah kayak cermin. Nah, ini adalah salah satu contoh track elemen atau modelnya apa ya bilangnya, subtitle ya. Jadi di gambar ini, di video ini langsung kita bisa menyertakan subtitlenya. Ini nggak bisa diputar karena nggak ada kameranya.
Jadi source-nya tinggal di atas video width 390, ID clip, controls, source, dan seterusnya. Ya. Dan ini menggunakan videonya tipenya apa? Kalau dibaca di source-nya, tipe file videonya web. Ya, yang keras. Ada yang sudah tahu kayaknya? Menggunakan apa? Saya nggak paham, Pak. Coba. Apa? Apa? VTT bukan. Itu track itu subtitlenya. VTT itu subtitlenya. Ya, coba lihat. Track label English subtitles. English, jadi subtitle dalam bahasa Inggris. Kayak subtitle search length in N itu English ya. Kalau Indonesia ID. Kemudian SRC nyari filenya video strip subtitles and.vtt. Jadi subtitlenya bikinnya kalau kalian pakai apa Sublime atau Notepad Plus di set S type-nya menjadi .vtt. Tipe videonya apa? Dia pakainya WebM yang atas itu ya. Source SRC Google Developer Stories .webm web multimedia. Ya. Nanti silakan cari di Forma Factory apakah bisa convert juga menjadi .webm. Ya, .webm. Filenya jadi besar enggak? Nah, itu masalah. Kemarin di kelas apa ya? Kelas 2B, Pak, website saya besarnya 1 giga, Pak. Orang mungkin enggak mungkin. Jadi kalau kalian bikin sebuah website, kalau 1 giga tidak mungkin. Kalau lebih dari 1 giga, kalau kalian punya video, embed ke YouTube, gitu ya. Kalau kalian punya audio, embed ke SoundCloud, ya, SoundCloud ada. Jadi jangan, kalau kalian kan di minggu pertama saya suruh untuk bikin apa hosting sama domain, itu kapasitasnya berapa yang sudah bikin? Kalian kasih berapa? Free hosting berapa? 253. Banyak sekali. Gimana itu? Bukan hosting. Google bukan hosting. Saya suruh cari hosting gratis kan? Ada yang sudah daftar gimana? ID hosting. Free hosting. ID Berapa hosting. besarnya? 1 giga. Ada lagi? Jangan-jangan banyak yang belum bikin. Belum. Saya beli hosting 300.000 per tahun, itu cuma dikasih 1 giga. Jadi kalau kalian punya, Pak, saya punya website besarnya 1 giga tidak mungkin. Ya, kalau besarnya lebih dari 1 giga, lemparkan ke situs lain. Punya video di YouTube, punya audio di SoundCloud. Tinggal codingannya saja. Kalau kalian besarnya kan HTML kemarin berapa kali? Ukurannya nggak ada 1 mega kan? Kilo semua kan? Iya. Bikin tugas-tugasnya, tugas terakhir sampai apa? Bikin di iframe itu tentang kegiatan kampus ya. Data diri. Kegiatan kampus ya, data diri kan, kegiatan kalian. Nah itu HTML-nya saja besarnya berapa? Ada yang sampai 1 mega? Ada yang sampai 1 mega? Nggak ada kan? Nah, itu file HTML-nya ada nggak sampai 1 mega. Jadi kalau bikin, pas saya punya website lebih dari 500, bikin website itu pribadi 500 mega itu sudah terlalu berat. Ya. Sudah terlalu berat. Gitu. Makanya saya minta kalian untuk upload YouTube karena video YouTube biar di YouTube saja, tidak di web. Nah, ya. Kanvas, nah ini yang menurut saya paling apa ya? Jadi ini adalah SVG, kayak apa ya namanya? Scale, vektor, grafik atau apa? S-nya saya lupa. F-nya itu vektor. Pernah belajar tentang vektor, perbedaan vektor sama grafik? Vektor sama bitmap. Belum ya. Jadi kalau dilihat, kalian lihat ini ya. Ini tuh gambarnya sangat detail, ya, sangat detail. Resolusinya sangat bagus. Nah,
vektor dan bitmap itu bitmap jika kalian punya resolusi 600 sampai 800, kalian scroll atau zoom ya gambar bitmap itu, kalau kalian zoom itu gambarnya pecah, kotak-kotak ya, kotak-kotak itu bitmap, jadi dia pecah. Kalau vektor kalian scroll sampai zoom ya, sama ukurannya, nggak akan pecah gitu. Kemudian file ukurannya sama-sama 600 kali 800, antara bitmap dan vektor itu kecilan vektor. Kalau kalian softwarenya kenalnya adalah softwarenya kalau kalian kenal yang bitmap itu Adobe Photoshop. Nah itu Photoshop itu bitmap. Kalau vektor kalian kenalnya adalah Corel. Satunya lagi yang bikinannya ada apa? Illustrator. Illustrator. Nah itu pakainya vektor. Ini adalah salah satu SVG. SVG itu salah satu tipe file yang dia tipenya vektor. Jadi kalau dia nggak pecah dia. Ini CSS3. CSS3 itu lebih ke animasi dan menampilkan apa ya istilahnya, tampilan, lebih ke mengatur tampilan. Oke, habis ini silakan ada pertanyaan terlebih dahulu. Diskusi. Di sini yang sudah dapat proyek berapa orang? Belum ya? Ya. Nggak ada yang nyebar brosur soalnya ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, silakan sama-sama kita kerjakan job sheet-nya. Ya, job sheet-nya. Nanti jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Ya. Terima kasih.